Dokter ngujinya di mana, ini terpercaya nggak nih laboratoriumnya? Oke, saya mengujinya di lab yang sudah pasti terakreditasi. Adanya Doktif, kemudian heboh sekarang kan ada pabrik yang ditutup. Itu sebetulnya sudah berdampak belum sih dengan brand-brand skincare yang direview oleh Doktif? Kalau sekarang sudah sangat berdampak, baik yang sudah direview maupun yang belum direview. Apa sih efeknya di hidroquinone? 3 hari aja lepas, 2 hari aja lepas itu langsung hitam. Muncul flek, itu tuh kayak seperti pulau, hitam. Ini kalau orang bilang ini narkobanya skincare. Doktif punya brand nggak? Punya, dan sudah ku review juga. Oke, tapi bagus. Overclaim. Teman-teman, kalau Anda sedang bingung dan penasaran dengan kasus skincare overclaim atau skincare yang dianggap sedang banyak ramai ini sekarang, ini saya kehadiran orang yang terlibat. David, gimana kabarnya? Baik, Pak. Beliau adalah adiknya Dr. Richard Lee dan menurut saya yang sangat luar biasa membesarkan bisnis Athena pada saat awal-awal ya. Awal-awal lalu kemudian sekarang memiliki ya kerajaan bisnisnya sendiri ya. David, gimana kabarnya? Baik, Pak Tom. Thank you sudah hadir. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Ini aku seru banget nih kita dunia skincare ya. Heboh. Ini lagi heboh nih. Heboh banget. Apa sih yang sedang terjadi? Menurutku ya, di Indonesia ini masih menganut yang viral dan sensasional tuh lebih dipercaya orang. Viral dan sensasional itu dipercaya. Dipercaya orang. Jadi orang tuh sekarang berbondong-bondong untuk memviralkan suatu hal, ya kan? Sehingga kita tuh sulit banget nih sekarang nih mencari kebenaran dari suatu media sosial. Padahal belum tentu yang diviralkan itu benar. Ya. Baik yang bisa jadi yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Nah itulah yang terjadi pada kehebohan di dunia perskincarean sekarang ini. Oke. Sejarahnya David bisa terlibat di dunia skincare tuh gimana sih? Sebenarnya kan beritanya itu di tahun 2018. 2018 tuh saya coba masuk ke salah satu klinik punya kakakku sendiri, saya join. Di sana saya memegang lumayan jabatan yang sangat penting, yaitu pimpinan teratas. Ya, jadi saya membacking di belakang. Kalau di sepak bola tuh saya jaga gawang. Dr. Richard sebagai makanya nggak pemain pernah tampil ya. Makanya nggak pernah tampil. Dr. Richard sekarang aja nih baru tampil nih. marketing kotor. Kalau Dr. Richard selalu jadi pemain depan. Jadi dia yang membesarkan namanya. Athena. Makanya orang taunya kan Dr. Richard Athena pasti. Betul. Di belakang saya yang mengatur strategi dari marketing, dari promosi, dari perekrutan karyawan, accounting, finance, semuanya kita semua. Jadi kan dan saya ini punya sifat ya Pak Tom ya. Saya ini nggak mau tuh kalau kita kerja ya, apalagi saya sebagai pimpinan, saya tuh semuanya tidak tahu apa-apa. Ya. Sekecil apapun, termasuk kerjaan admin pun saya harus tahu. Termasuk kerjaan apoteker pun, ya tukang ngeracik obat, memberikan obat, ya kan, saya juga harus tahu. Termasuk kerjaan sebagai dokter. Supaya apa? Saya punya mindset ya, saya tidak mau ditipu oleh karyawan. Iya, betul. Ya, Apalagi, walaupun itu dokter loh. Apalagi ini bisnisnya resiko tinggi ya. Betul. Contoh nih, dia suntikin, terus pasien komplain. Saya sebagai pimpinan pasti yang berhadapan paling depan. Iya. Ya kan? Kalau saya juga harus tahu bahwa itu tindakannya ilegal atau memang kesalahan pada pasien. Ada nggak kasus gitu di Athena? Belum ada sampai sekarang. Waktu sampai karena saya kontrolnya ya. Karena kontrolnya. Oke. Jadi kita harus tahu kan dari dokter cara penyuntikannya, dari obatnya, dari bagaimana pakai alkesnya, pakai handscoon-nya, termasuk dari apotekernya, pemberian obatnya. Nah, saya punya mindset walaupun saya jadi pimpinan teratas, saya tidak mau kayak buta, harus tahu semua. Oke. Itulah yang membuat saya sampai sekarang saya mengerti luar dalam soal skincare dan klinik kecantikan. Oke. Kapan buka pabrik pertama? Pabrik pertama kita buka di 2022. 2022. Jadi sejak 2018 David masuk sampai 2022 cabang Athena berkembang berapa banyak? Waktu saya masuk itu cabang Athena cuma ada di Palembang sama di Medan. Ya. Oke. Itu Athena sudah berdiri sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu.
Oke. Berarti umurnya waktu saya sampai sekarang 11 lah ya. Jadi waktu saya masuk Athena tuh udah lama banget udah ya 11 berarti ya? tahun. Udah 11 tahun. Waktu saya masuk tuh Athena umurnya 5 tahun kalau nggak salah. 5 tahun. Saya masuk di Agustus 2022. Oke. Di Agustus 2022 saya masuk, dan saya tuh sama dokter itu tuh tidak pernah akur. Kenapa? Selalu ribut. Memang kita selalu kayak gitu. Sama-sama pengen jadi leader. Tapi ributnya kenapa? Apa yang diributkan? Sama-sama punya pemikiran dan strategi masing-masing. Oh, contohnya apa? Contoh nih, kalau kita nih, saya dulu dengan dia ya, banyak banget usaha es krim, usaha apotek, itu selalu tutup. Mau dia untung pun orang kadang-kadang mikir kan, loh kalau untung kan nggak mungkin tutup ya. Tapi kita untung pun bisa tutup. Aneh ya. Kenapa? Ribut ujung-ujungnya keluar satu. Nggak cocok. Nggak cocok sebenarnya karena kita sama-sama ingin memimpin, ya kan. Jadi waktu saya gabung di Athena itu memang kita sudah ada kayak perjanjian lah ya, karena kita sering ribut kan sudah tahu nih. Yeah. Jadi perjanjiannya saya pegang di daerah belakang. Kamu nggak boleh ya mencampurin daerah belakang. Apapun keputusanku dari promosi, dari marketing, dari rekrutmen, dari finance accounting itu hakku. Memang ini punyamu, silakan kau urus brandingnya, personal brand, training ya. dokternya silakan kau urus. Jadi kita sudah bagi. I see. Nah waktu kita bagi itu ternyata jalan banget. Jadi waktu aku masuk di Agustus 2022 sampai aku keluar kemarin di Agustus juga di tahun 2024. Itu Athena berarti bertambah sekitar 21 cabang. Wow. Sekarang Athena ada 23 cabang dengan 30 jenis perusahaan. 30 perusahaan. 30 perusahaan. Model bisnis Athena apa sih? Kemitraan? Enggak. Semuanya atau semua milik Dr. Richard sendiri? Semuanya milik Dr. Richard. Tapi PT-nya beda-beda. CV-nya beda-beda. CV-nya beda-beda. Oke. Wow. Jadi mungkin kalau bagi yang tahu ya, bagi yang ke klinik kecantikan ya, kok kalau ada transaksi disuruh transfernya bukan ke nama Dr. Richard ya, tapi ke nama David Lee Thompson, atau David Lee Thompson or Richard, atau Richard or David Lee Thompson ya. Itulah. Makanya itu baru kebuka nih sekarang nih. Ternyata ada the man behind Athena waktu itu. Apa yang membuat Athena besar saat itu? Strateginya apa? Kalau bisa dirurut. Sebenarnya kami berdua ini tidak pernah cocok karena sifat kami ini ada yang sama. Satu, kami sama-sama pengen leader tadi. Kedua, kami ini suka gambling. Jadi kami ini jalan dulu, mikir nanti. Jadi kita tuh punya mindset ya, waktu saya join di 2018. Jadi kita sudah meeting pertama kita itu cuma meeting, kita harus buka 5 cabang every year. 5 cabang setiap tahun, wajib. Kan besar kan biayanya. Besar. Untuk bikin satu klinik itu, apalagi skincare, itu kan alatnya. Betul nggak? Laser, apalagi mau pakai fat freeze lah, mau pakai alat, apalagi tuh sekarang yang peralatan banyak sekali. Itu kan investmentnya gede. Satu mesinnya bisa beli 1 mobil, 2 mobil kali. Betul nggak? Betul. Jadi orang jangan berpikir bikin klinik kecantikan itu ya murah, kecil, dan untungnya gede. Modalnya gede. Proses perizinannya juga sulit banget. Satu klinik itu minimum harus siap modal berapa? Kalau zaman dulu 2018 itu sekitar 2M. 2M itu udah lumayan gede zaman 2018. Iya kan? Dan itu dengan kondisi levelnya level Athena yang sekarang yang gede. 2M 1 ruko. Oh, 1 ruko. Dulu kan Athena 1 ruko cuma. Iya, betul. Termasuk nggak terlalu besar banget ya. Besar banget. Kalau sekarang kan 2 ruko kan, itu sekitar 4-6M. Revenue per cabang tuh bisa berapa sih? Bervariasi, tergantung lokasi dan wilayahnya. Nah, kalau misalnya yang umum aja yang paling standar gitu. 1 bulan tuh bisa M-an sih. 1-2M lebih? Bisa lebih, tergantung cabangnya. Ada yang paling kecil ya 1M. Paling kecil 1M dengan berapa dokter? 2 dokter. 2 dokter, cukup tuh? Cukup. Oke. Apa yang dilakukan sampai bisa setiap cabang itu bagus, setiap cabang rame, selain dari yang viral-viral ya? Tapi kan Dr. Richard viral-viral baru-baru kan ya? Sebenarnya kita lebih mentingin kualitasnya. Kayaknya dulu lebih ke kualitas, lebih benar-benar ke business minded ya. Betul. Dan kita bikin klinik kita ini beda dengan klinik lain. Kalau klinik lain berbondong-bondong menghebatkan lasernya nomor 1, Pro Yellow,
Pico laser, Pico, ya kan? Picosure gitu ya. Picosure, kalau kita enggak, kita lebih ke teknik dokter. Pak Tom tahu nggak klinik kita ya pakai laser itu harganya cuma 200 juta loh. Zaman dulu. Di klinik lain sudah pakai Picosure yang harganya 3,5 M, miliaran, betul 4 M, kita pakai 200 juta. American Gold Standard Betul. segala macam. Karena kita mementingkan kualitas dokter kita. Laser wajib dikerjakan oleh dokter. Iya kan? Dan peeling wajib dikerjakan oleh dokter walaupun itu just ngoles. Memang beda ya. Iya, Beda dilakukan oleh beautician betul. dengan dokter, beda ya. Seperti kita kalau gunting rambut ya, kita digunting sama ownernya. Sama orang cuma pegawai. Iya. Ya. Bener. Dan dokter kita pun kita akan selalu trainingin. Memang di klinik kecantikan itu selalu ada nih training di luar negeri nih tentang treatment baru. Nah itu yang kita kirim. Dokter-dokter kita investasi kita kirim. dari Betul. perusahaan. Betul. Karena kalau dia pintar, dia pasti akan membawa feedback balik ke kita. Nggak takut kabur tuh dokternya. Oh enggak. Kalau saya masih percaya kalau kita memanusiakan orang pasti akan memanusiakan kita juga. Apa yang membuat dokter, kan banyak dokter-dokter yang dibajak kan? Banyak. Banyak kan? Apa yang membuat mereka setia dengan Athena waktu itu? Justru ini di Athena ini ya kita nggak hanya mengajarkan soal kerja ya, tapi kita diajarkan soal kekeluargaan. Aku sebelum di Athena aku nggak betah kerja dimanapun. Aku selalu kayak kutu loncat. Iya. Ada yang 6 bulan, setahun, ada yang cuma 3 bulan pindah. Ya, tapi di Athena ini kita diajarkan seperti keluarga. Iya. Keluarga banget. Jadi kalau ada yang ulang tahun, at least siapapun yang ulang tahun kita rayakan. Oke. Ya, dan kita memberikan solusi. Ada kan kalau di kantor tuh kan, kamu selesaikan ini ya. Aku nggak mau tahu gimana caranya, harus selesai. Nah di kita itu nggak pernah kayak gitu. Jadi kita harus memberikan solusi, memberikan caranya. Oke, mempermudah mereka bekerja. Iya. Dan makanya moto kita kan kerja pakai hati. Motonya malah gitu ya. Motonya kerja pakai hati. Bukannya cuan gitu. Karena kita percaya kalau orang kerja pakai hati, ya apapun yang dilakukan akan tulus. Iya. Jadi bukan orientednya uang yang kita cari. Iya. So akhirnya walaupun keadaan bisnis bagus, berkembang, profitable, akhirnya pecah kongsi tuh. Sayang ya. Sayang nggak sih sebenarnya? Sayang nggak? Sayang sih. Sayang ya. Sayang. Dan itu benar-benar satu perusahaan, satu grup itu shock semua sih. Nggak nyangka kan. Pecahnya itu pecah baik-baik atau pecahnya pecah rame? Pecah baik-baik. Pecah baik-baik. Pecah baik-baik. Oke. Secara relationship baik. Baik-baik. Karena ada pabrik kan, ada 2 pabrik. Ada pabrik. Yang satu di masih apa ya, barengan Dr. Richard, yang satu lagi sendiri. Oke. Kalau berarti gosip-gosip yang tersebar itu sebetulnya gosip aja lah ya. Gosip, bahkan ada yang bilang ini gimmick, ini settingan. Ini gimmick, settingan. Gimana caranya ya? Iya, benar. Jadi yang menangani sekarang di balik layarnya Athena setelah David nggak ada, siapa yang handle? Adik sepupuku. Adik sepupu. Adik sepupu. Jadi udah ada suksesinya ya. Sudah ada penerusnya lah. Penerusnya ya. Ya itulah enaknya kalau sudah ada manajemen yang baik, Betul. sistem yang baik. Oke. Athena nambah terus nggak cabang? Nambah terus. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi strategi 1 tahun 5 itu berjalan sampai sekarang? Tahun ini agak berkurang. Tahun ini cuma ada 2. Oke. Cuma ada 2. By the way, kalau di tahun lalu dengan tahun ini, industri skincare gimana sih David lihatnya? Kalau industri skincare dengan industri klinik berbeda. Ya, ini ngomongin skincare. Kalau nih. skincare ya, zaman produk sekarang ya, produk. produk kan. Zaman sekarang ini lagi naiknya. Justru sekarang terbalik ya. Ya. Pola klinik kecantikan ini menurun. Klinik kecantikan menurun. Untuk produk ini jauh meningkat. Makanya banyak banget orang berbondong-bondong nih bikin skincare. Ya. Ingin, kata orang tuh kalau bisnis skincare cepat kaya. Ya. Ya kan. Bener gak sih? No. Masa sih? Itu orang skincare semuanya flexing, rumah mewah, mobil semua mewah, pakai Rolls Royce, pakai wah luar biasa. Ya, saya sudah punya pengalaman di second brandku selain Athena kan ada Dr. Hand dulu ya kan. Kita mengembangkan brand baru itu susah banget. Kalau kita tidak ada sosok orang itu susah banget. Oke, penting untuk punya itu ya, punya sosok. Athena ada sosoknya, Dr. Richard. Iya kan. Jadi kita tuh
zaman sekarang orang berbondong-bondong ingin membuat skincare. Karena kayak tadi, orang melihatnya kan kalau punya skincare akan kaya raya. Ya, betul. Ya, padahal enggak. Bikin skincare itu butuh modalnya gede loh. Katanya kalau ke maklon-maklon rata-rata bikinnya ya modal cuma 10.000 piece, habis itu selesai. Benar. Murah meriah dong. Oh, 10.000 piece kalau harganya 20.000 jadi berapa? Ya, mahal juga. Ya mahal juga. Iya. Iya. Mau 200 juta? Iya, betul. 20.000 iya kan, betul kan? Iya. Iya, luar biasa 200 ya. juta. Betul. Tapi itu pun kalau di launching belum tentu 10.000 piece laku di launching yang pertama ya. Kalau belum ada nama itu berat banget. Siapa sih yang mau beli? Jadi banyak kasus tergiur dengan penawaran maklon-maklon. Sekarang kan ada banyak tuh orang-orang yang bikin seminar tentang maklon. Benar. Ya kan, ngundang-undang untuk ayo jadi pengusaha skincare, ngapain kamu jualin affiliate, ya ngapain kamu jadi reseller, bikin brand sendiri. Wah, mereka bikin brand sendiri, ternyata sampai expired barangnya masih banyak. Banyak banget itu. Iya. Banyak banget. Kalau semua orang berbondong-bondong mau bikin skincare, siapa yang jadi pembelinya? Iya kan? Bener. Kalau misalnya kayak kasusnya, misalnya contoh something, ini kan skincare yang bisa dibilang orang nggak tahu siapa mereka, tahu-tahu tiba-tiba meledak. Oke. Kunci sukses mereka apa sih? Branding sih. Kayak something White Lab, banyak sekali ya yang tampil tiba-tiba tahu-tahu meledak omset ratusan miliar, bahkan ada di kita bisa itu loh, bisa crawling data omset mereka di di e-commerce itu benar-benar gede sekali. Benar. Branding itu berarti kan mereka nggak ada sosok. Benar. Kalau tidak ada sosok, berarti yang dimainkan apa? Modal, uang. Modal, marketing, Betul. Dia iklan. harus berani bakar uang. Oh. Ada beberapa merek ya, dia sampai pakai artis Korea loh. Betul. Dan dia mendatangkan dari Korea ke sini waktu itu acaranya di CP, masih ingat? Iya. Demi apa? Demi branding. Kenapa dia nggak ada sosok? Yang paling murah sosok. Kalau nggak ada sosok, ya sudah. Iya. Berarti harus ada modal, pakai sosok orang lain, lalu kemudian bakar uang. Betul. Tapi secara bisnis balik modal nggak? Balik modal banget. Pasti balik Walaupun modal. marketingnya tuh ratusan miliar itu, Balik puluhan modal. miliar lah, miliaran sampai puluhan miliar lah. Balik modal. Oh gitu. Karena harga skincare itu sebenarnya tidak semahal yang diperkirakan, karena aku punya pabrik ya. Ya, oh gitu. Margin cukup bagus berarti ya? Sangat bagus, bukan cukup lagi. Sangat bagus. Sangat bagus. Oke. So berarti kalau orang industri skincare sedang booming luar biasa, masyarakat juga sedang terbuka banget dengan open mind lah, nggak menggunakan skincare internasional atau skincare impor. Sekarang pakai skincare lokal pun berani dan kualitas juga terbukti. Betul. banyak banget yang bagus. Tapi apa yang terjadi dengan Doktif? Oke. Apa maksud Doktif ini? Padahal industri sedang bagus, malah apa ya? Nggak tahu deh, membingungkan lah. Istilahnya tuh kita kalau orang yang awam bingung ya, apa sih tujuannya? Apakah ini memang permainan si David sama Dr. Richard ini kayaknya permainan baru nih S3 marketing nih. Atau sebetulnya ini memang sesuatu yang unpredictable, tiba-tiba jadi bola liar. Sebenarnya jujur, ide Doktif ini brilian. Bagus. Kemunculannya itu brilian. Ya, ide ini pernah ingin ku jalankan di bulan Januari kemarin. Cuma karena ini ada sesuatu, aku berpikir ya, ini sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Bukan hasil labnya ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi metodenya. Metode apa? Metodenya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, kita nggak tahu nih, skincare yang kita uji lab, Ya. itu kita belinya kan kita nggak tahu nih dari official store resmi. Yes, anggap aja official resmi. Waktu sampai kurir di tempat kita nggak tahu nih bahwa ada nggak pencampuran di rumah kita. Iya dong. Iya. Walaupun kita ada video, kita bawa ini ke lab, kita masukin ke lab. Iya. Tapi
kita nggak tahu apa yang terjadi di rumah. Iya. Mungkin dicampurin orang, mungkin apa, I don't know kan. Betul. Makanya ini aku berpikir ini kalau aku bikin konten ini Iya. akan ada pro dan kontra. Orang pasti berpikiran, iya mungkin kok sudah campur, at least walaupun masih bersegel. Iya. Untuk mensegel sesuatu dari skincare itu gampang banget, hitungan detik. Iya. Makanya aku nggak jalankan konten ini. Waktu dia muncul, aku senang banget. Ada yang berani, ya kan? Mungkin dia sudah tahu bagaimana cara mengatasi kekurangan tadi, Iya. ya kan? Awal-awal aku support banget ya. Bahkan aku men-stitch dia karena aku membuat konten tentang marketing kotor. Iya. Dan overclaim merupakan salah satu kategori dari marketing kotor. Oke. Berjualan dengan cara yang tidak sesungguhnya. Iya. Ya kan. Jadi aku support banget. Cuma makin kesini, ya kita melihat Doktif mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Kita harus akuin itu. Iya. Ya, termasuk dukunganku sebenarnya. Cuma aku melihat makin kesini dia agak menyimpang dan keluar jalur. Dan sudah tidak objektif lagi. Dia sudah subjektif. Iya, betul. Kenapa subjektif? Karena dia sudah bukan memfokuskan pada produk, tapi ke personal. Individunya. Dia mau menyerang pemain skincare yang tukang flexing. Dia mau mereview produk-produk skincare yang harganya mahal-mahal. Jadi lebih ke orangnya, bukan ke barangnya. Ya kan. Terus juga dia awal mulanya aku benar-benar mensupport dia hingga ini ceritanya nih Pak Tom ya. Ceritanya itu waktu dia mereview salah satu brand dari Cina. Aku komentarin itu pertama kali aku kontra dia. Iya. Dengan dia berkata ini produk sampah. Ya, terus aku komentarin lah, aku bilang kan Doktif mungkin bahasanya lebih diperhalus ya. Bukan produk sampah tapi produk yang kurang berfaedah. Iya kan? Karena Pak ini produk yang sudah dibepomkan. Betul. Walaupun kandungannya tidak sesuai, tapi ini sudah dibepomkan, ya kan? Iya. Dan ini dia bilang kan ini produk ini lebih bagus kita pakai air putih atau air wudhu aja dia bilang. Terus aku bilang kan nggak mungkin ini lebih bagus daripada air putih atau air wudhu karena ini walaupun ada sedikit zat kimia tapi ada zat kimia. Ya kan? Terus aku balas di komentarku nih, balas di VT-ku, balas-balasan kita kayak dia nggak suka lah, balas-balasan. Sudah selesai. Di VT keduanya yaitu membahas soal pengujian retinal dengan retinol. Karena aku punya banyak R&D, ya kan, aku juga membawahin banyak dokter dulu kan, jadi aku tuh banyak tahu dan aku ngerti banget lah keinginan punya. Aku juga tanya dengan guru besar di UI waktu itu, yang ahli kimia kan, dia bilang ini nggak bisa. Aku bikinlah VT, membalas dia. Aku bilang ini nggak bisa, ya kan? Kenapa Doktif belum yakin? Tapi sudah langsung mengecas produk ini tidak ada retinalnya. Padahal di Indonesia tidak ada loh ngecek. Nah, dia tidak suka. Itu awal mulanya. Mulanya dua hal itu yang awal mulanya jadi kontra antara saya dengan Doktif. Tapi idenya brilian. Berani dia menunjukkan itu. Cuma menurutku bukan kapasitas seorang dokter untuk menyampaikan itu. Untuk menyampaikan hasil lab itu bukan kapasitas seorang dokter. Apakah itu kapasitas seorang R&D, ahli kimia? Juga bukan. Apakah itu kapasitas seorang pemilik pabrik juga? Bukan juga. Tapi itu kapasitas BPOM. Itu yang paling benar. Kenapa? BPOM sudah mengeluarkan nomornya, NA-nya, memberikan izinnya. Jadi yang harus mengecek beliau lah. Ya, mungkin yang harus melakukan sidak atau Betul. ngambil sampel, dan sampelnya kan harus ngambil sampel dari pasar, lebih dari satu sampel. Benar. Ya, kalau cuma satu sampel dulu kemudian di tes, ya tadi masyarakat bisa curiga, itu kan bisa aja kamu isengin gitu. Tapi kalau BPOM yang beli, BPOM yang uji, valid tuh. Valid. Tidak ada konflik interest. Contohnya saya cek punya Pak Tom nih. Aku nggak suka dengan Pak Tom nih. Ku tambahin lah hidroquinone. Ku tambahin lah apa. Ku cek lab. Ku segel ulang, ku cek lab. Iya, pasti muncul dong. Pasti muncul. Iya. Bener kan? Di mana kevalitannya? Dan itu sesuatu yang tidak bisa kita umbar di media sosial sebenarnya. Iya. Nah, ini Doktif nih belum pernah membahas nih. Doktif, ayo dong datang ke sini. Kita minta klarifikasinya. Oke. Jadi secara konsep bagus karena kayak Dr. Richard itu juga dulu membuat
konten skincare abal-abal itu Betul. sebetulnya satu purpose, satu semangat. Semangatnya sama, ingin memperbaiki dunia skincare supaya orang tidak jadi korban. Kemarin saya nonton videonya Dr. Richard yang pakai itu loh, hand body. Iya. Hand body bisa sampai gitu ya, Betul. seram ya. Betul. Wow, muka sampai hancur, hitam-hitam gitu. Itu efek skincare tuh. Efek skincare. Itu real loh. Wow. Aku juga lihat itu waktu pasien itu datang ke klinik. Live aku lihat. Wow, ngeri ya. Ngeri ya. Jadi makanya sebetulnya semangatnya sangat bagus sekali sih, ya. Tujuannya bagus sekali, tapi ngapain berantem, udah gabung jadi satu aja harusnya ya. Harusnya kompakan, udah bikin konten bareng, itu seru tuh. Ngapain berdebat. Tapi yang cukup menarik adalah Doktif itu relatif menyerang Dr. Richard, betul nggak sih? Betul Seperti ya? yang dilihat lah ya. Ada, maksudnya sering mention lah beberapa Betul, kali. betul. Dr. Richard begini, Dr. Richard Seperti begini. kayak terfokus ya. Apa sih sebetulnya yang menjadi concernnya Doktif sekarang ini terhadap Dr. Richard? Kalau kita lihat orang awam aja lah lihat. Kalau orang awam lihat ya, dia akan menyerang beberapa orang-orang yang memang penjualan yang kalau di TikTok tuh top banget. Top banget. Iya kan? Sangat top, pasti akan di-reviewnya. Ya. Mau terlepas itu benar atau enggak, dia review dulu. Oke. Mungkin yang saat itu benar, mungkin nggak ditampilin. Makin naik lah nanti kan. Iya. 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 Tapi memang fokusnya seperti kayak tertuju. Aku nggak tahu apa ada maksud apa. Semoga saja tidak ada maksud apapun Iya. dari Doktif terhadap edukasi dia. Iya. Ya. Iya. Dan kalau kita lihat sekarang sih seperti pada persaingan bisnis sih. Oke. Seperti ke persaingan bisnis. Kenapa dia mereview, dia bilang dia tidak suka dengan pemain skincare, pemilik brand yang suka flexing, pemilik brand yang menjual dengan harga mahal. Oke. Ya kan? Oke. Jadi kan spesifik banget kan. Kenapa? Aku nggak tahu. Sebenarnya itu bukan ranahnya seorang dokter sih. Ya, saya bisa mengatakan bahwa masalah harga itu satu adalah strategi, dan harga juga mencerminkan brand. Betul. Mungkin kayak misalnya contoh parfum modal cuma 20.000, dijual 7 juta gitu. Betul, ada kan? Modal 100.000 dijual 7 juta. Tapi kan itu kan ada supply chain yang harus dibayar. Apakah marketing, tim pabrik, produksi segala macam itu kan cukup banyak. Pasti ada perhitungan lah kenapa harga produk itu mahal, atau mungkin packagingnya menjadi sangat-sangat mahal, atau dia harus membayar influencer sehingga menjadi sangat-sangat mahal. Tapi kalau harga itu di challenge atau dianggap tidak layak, saya pikir mestinya ada argumennya. Mungkin karena ini kualitasnya sebenarnya jelek banget tapi dihargain mahal. Tapi kan nggak mungkin ya, nggak mungkin dong kita membuat harga mahal, berani membuat harga mahal dengan kualitas yang jelek sekali, kan nggak mungkin. Benar, nggak mungkin. Benar nggak sih? Benar. Sebenarnya kalau di pabrik itu ya, harga bahan baku itu sebenarnya nggak ada yang namanya mahal banget, nggak ada. Oke. Ya kan? Mungkin bagi orang lain seperti kayak Doktif atau dokter-dokter lain ya, mungkin termasuk Dr. Richard ya, dia berbicara mungkin dia tidak kenal pabrik kan, karena yang jalanin pabrik kan saya waktu itu. Jadi kita tahu semua harga bahan baku, harganya itu tergantung dari kualitas, tergantung dari negara mana kita mengimportnya. Dan itu pun ada grade-gradenya, grade A, B, C, D, E. Yang paling tinggi A. Jadi harga bahan baku dan harga balek lah kita sebutnya, balek, isinya balek itu. Yeah. Itu pun menentukan kualitasnya. Sangat menentukan kualitasnya. Ditambah lagi dengan packaging, ditambah lagi dengan marketing. Sebenarnya harga itu kan hak oleh semua penjual. Dia menjual berapa pasti ada value yang lebih yang dia tawarkan selain produk itu sendiri. Oke. Sama lah kalau kita bikin parfum ya. Bisa nggak kalau kita bikin parfum sekelas LV? Bisa. Sangat bisa. Bisa. Bahkan sama persis. Sama persis, Di pabrikku. betul. Tapi bahkan kita bisa pesan tuh, tolong dong baunya seperti ini. Bisa ya sama kan? persis. Tapi bisa nggak kita jual seharga 7 juta seperti di Belum LV? tentu. Belum tentu. Belum tentu. Iya kan. Kita tawarkan ke orang yang sama-sama pakai parfum LV. Nih, sama kan, kau mau beli yang mana? Percayalah, kalau orang yang sudah pernah beli parfum karena merek, Iya. dia akan ambil mereknya. Bener.
Walaupun dia bilang yang ini tuh lebih lama nih, lebih tahan lama, tetap ambil brandnya. Karena dia ambil merek. Benar. Berarti branding tuh sangat-sangat penting. Branding ya? sangat-sangat penting. Sekarang kalau ada bisnis skincare yang tanpa sosok tapi menjalankan marketing kotor, Oke. bisa sukses nggak? Bisa. Nah, apa tipe-tipe marketing kotor yang dilakukan oleh skincare saat ini? Yang paling umum ya. Terlepas dari yang bagus atau jelek ya. Oke. Terlepas dari, tapi caranya yang kotor. Apa aja? Yang paling sering digunakan orang ini mengiming-imingkan hadiah. Iming-iming hadiah. Betul. Kenapa itu kotor? Karena itu tidak sesuai. Contoh nih, kalian belilah skincareku ini, harganya 360.000 satu set. Iya. Kalau kalian beli, kalian bisa dapat emas LM 1 gram, 1 gram sejuta. Iya. Mungkin nggak dia beli 360 dapat 1 Dalam juta? 1 gram? Enggak lah. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Itu yang dilakukan zaman sekarang. Oh. Kalian berkesempatan dapat beli ini, berkesempatan dapat umroh. Umroh 50 juta ya, 30 Iya, juta iya, ya. iya, iya. Mungkin nggak? Tapi kan itu diundi kali. Enggak. Oh enggak, dia langsung. Karena yang dikasih nanti Iya. emasnya ukuran kecil biasanya. Iya, iya, iya. Yang 0,00 sekian. Hmm. Seperti itu yang sering sekali. Itu yang Ada dilakukan. lagi nih. Kalau kalian beli ini nanti random ya dapat iPhone. Beli skincare ini nanti dikirim random ya dapat handphone. Orang kan, aduh aku pengen iPhone nih, cuma 360.000. Mungkin kalau aku beli aku yang beruntung ya. Semua orang akan berpikir seperti itu. Itu sebetulnya kayak beli ini, kayak beli lotre. Lotre, betul, betul. Jadi dia belilah dan banyak orang beli. Nah, Itulah salah satu teknik marketing kotor yang paling banyak digunakan paling orang. banyak. Oke. Ya kan. Dan nomor 2 paling banyak digunakan itu memainkan kata-kata biasanya. Contohnya apa? Ini kalau kalian pakai ini putih banget pasti. Nanti akan mencerahkan. Memutihkan tuh nggak ada ya di skincare. Mencerahkan. Mencerahkan. Atau kalau kalian pakai ini aman sudah BPOM. Tapi kalau kalian pakai ini selama 2 minggu keriput kalian akan hilang. Jadi dia tuh melebih-lebihkan. Nah, itu overclaim tuh. Itu overclaim. Kalau di BPOM itu namanya overclaim. Bukan kandungan persentasenya. Di BPOM itu namanya overclaim itu. Pakai kata-kata sangat bagus, paling bagus, nomor 1, itu namanya overclaim. Ya, betul tuh definisi overclaim tuh ya yang harus dikenali oleh teman-teman ya, bukan masalah kandungan berapa persen, itu agak sedikit susah untuk, ya itu kan sudah tertera ya, betul nggak ya? Tapi janji-janji yang tidak pernah bisa diwujudkan sebetulnya itu bisa dianggap atau kategorikan sebagai overclaim. Itulah overclaim yang dianggap oleh BPOM di pasal di nomor 3 tahun 2022. Peraturan BPOM pasal 3. Apalagi yang marketing kotor yang paling banyak terjadi sekarang? Kalau sekarang ini selain itu dia pakai kayak ada zat pemutih. Kalau kita lihat ya, ada zat pemutih. Memang waktu kita oles itu benar-benar putih, langsung putih. Pernah lihat nggak Pak Tom ya? Ada demo. Lihat nih. Oh iya benar. Bedanya kan? Bagi orang-orang yang kayak saya nih agak hitam-hitam dikit ya. Sama matang nih. Melihat tuh, wow hebat ya. Padahal itu kan kalau dicuci itu hilang. Oh gitu. Pasti hilang. Cuma pas itu namanya aja. Itu namanya ada kandungan namanya titanium dioxide. Titanium Itu dioxide. apakah itu BPOM? Itu biasa ada pada sunscreen. Kalau Pak Tom pakai sunscreen kan agak putih ya. Iya. Nah itu namanya gitu. instan putih. Jadi dia memang punya efek memang instan putih. Tapi apakah itu permanen? Tidak. Jadi kalau dicuci Pasti hilang. dia balik lagi. Kalau kita keringetan itu kayak seperti jagung-jagung putih-putih turun. Makanya orang pakai itu biasanya nggak mau pas nge-gym. Oh gitu, karena Kelihatan ini ya, banget. kelihatan kayak kena Dan kapur luntur, gitu ya, dan kena luntur. kapur. Dan luntur. Iya. Oh, nggak mau. Oh ini kulitnya hilang. Oke. So kalau dari sisi pemain-pemain skincare akibat dari adanya Doktif, kemudian heboh sekarang kan ada pabrik yang ditutup, itu sebetulnya sudah berdampak belum sih dengan brand-brand skincare yang direview oleh Doktif? Kalau sekarang sudah sangat berdampak, baik yang sudah direview maupun yang belum direview. Oh, review yang nggak kena juga ya? Tadi saya cek di TikTok ya, Iya. ada yang DM saya ya. Dia kayak UMKM kecil dia tuh benar-benar merasa dirugikan banget dengan kasusnya huru hara ini. Kenapa? Dia tidak bisa berjualan. Karena mindset orang sekarang ya, kalau belum di-approve oleh Doktif, itu bahaya tuh. Justru ini Wah, sudah itu menyimpang bahaya dan itu. ini sudah BPOM harus ambil tindakan.
Betul. Skincare betul, ini sudah BPOM, tapi dia mempunyai power melebihi BPOM. betul. Itu yang betul, agak sudah menyimpang. betul. Ya. Dan dia tuh membacakan hasil lab yang belum tentu benar kebenarannya, kecuali dikeluarkan oleh BPOM ya hasil labnya ya, berbeda cerita. Iya. Ya kan. Jadi dia bercerita dengan saya, salah satu penjual skincare masih kecil banget. Dia bilang dia tahan berhutang untuk bisnis skincare. Cuma sialnya dia mengeluarkan produk ini saat huru hara ini. Jadi tidak ada yang mau beli, tidak ada yang percaya katanya. Karena apa? Karena belum di-approve oleh Doktif, alasan orang-orang. Benar loh. Dan banyak sekali ya UKM memulai bisnis ini, bisnis skincare dengan modal yang sangat-sangat terbatas, dan Modal seadanya. efek dari Doktif itu benar-benar viral, seluruh Indonesia tahu, sampai ke daerah-daerah. Dan kalau apalagi masyarakat kita kan bukan pembeli skincare itu kan, kalau yang udah mengerti ya, Betul. udah mengerti ya mereka nggak akan pusing lah, mereka udah tahu, udah terbiasa pakai SK2 atau pakai Lancome. dokter Richard punya atau siapa punya lah, dia udah ngerti, ya udah gue pakai lah, nggak mau ada yang review kayak tidak review, ya cuma hiburan doang. Betul. Perilakunya. Tapi buat masyarakat bawah, mereka kan di-drive oleh rasa takut, mereka di-drive oleh fear, dan ada dalam hipnosis itu ada namanya figur otoritas. Jadi seorang Doktif bisa menampilkan figur otoritas yang bisa mendapatkan informasi yang tidak didapatkan oleh orang dimanapun juga gitu kan ya. Dan ini sifatnya sangat-sangat rahasia dan bisa membongkar, dan ini yang saya kira satu hal yang ada dampak negatif kepada brand-brand yang atau produk-produk yang sebetulnya bagus tetapi menjadi tidak dipercaya karena belum ada Reviewnya. certified oleh dia. Doktif. Oke. Dan itu banyak loh, bukan hanya 1 atau 2 UMKM yang ngechat saya. Dia minta saya viralkan. Menurut saya sih, saya cuma memberi suggest ya ke mereka ya, bahwa membangun brand itu tidaklah mudah. Ya. Ya, langkah awal yang kamu harus lakukannya itu membuat orang-orang di sekelilingmu percaya dulu akan dirimu. Iya. Orang-orang sekitar kita dulu ya. Betul. Kalau orang bikin bisnis skincare momen-momen yang sekarang ya, atau mungkin setelah masa-masa ini lewat, ada timelinenya nggak untuk membangun sebuah brand skincare sampai establish seperti Something atau White Lab atau brandnya Athena, butuh waktu berapa lama sih untuk membangun kepercayaan sampai benar-benar mantap? Pertama harus tahu dulu produknya sebagus itukah. Produknya harus jadi kuncinya di produk dulu Produk ya. dulu. Karena orang pakai repeat atau enggak. Betul. Ya, di sharing enggak ke orang Betul. lain gitu ya. Betul. Karena kalau produknya bagus ya, waktu tidak akan butuh waktu lama. Paling lama 1 tahun itu sudah pasti booming. Karena orang yang pakai dapat hasil, ngomong lagi sama temennya, sama Betul. saudaranya. Ini untuk yang UMKM kecil ya. Tapi kalau Oke. untuk yang bermodal gede itu gampang. Ya. Main iklan sana sepanjang Jalan Sudirman, billboard Bikin semua. billboard. Di sepanjang Jalan Moi, billboard Iya, semua. iya. Ya kan. Oke. Tapi yang paling benar yaitu mencoba hasil kualitasnya. Belum tentu yang kita lihat di sepanjang billboard, sepanjang jalan itu yang bagus, belum tentu. Tapi itu yang diingat oleh masyarakat. Betul. Itu yang berani dicoba, itu yang dianggap trustworthy Betul. gitu ya. Kalau itu makin cepat, itu mungkin 6 bulan aja orang sudah pernah tahu semua pasti. 5 Iya. bulan ini orang sudah tahu loh. Ada nggak yang marketingnya heboh, super berani, tapi tetap tutup juga karena kualitasnya jelek? Aku belum lihat sih. Ada nggak? Nggak ada ya. Belum ada. Berarti pasti ada orang yang cocok dan ada yang nggak cocok. Pasti. Skincare itu kalau sudah BPOM itu pasti aman. Aman, secara Sudah aman. pasti aman. Tapi cocok nggak cocoknya ada nggak tuh? Pasti ada. Oh. Pasti ada. Contoh nih. Tetap ada orang yang cocok, ada yang nggak cocok gitu ya. Tidak usah bilang gitu. Pak Tom coba skincare ini, cocok. 5 bulan lagi, coba lagi dengan skincare masih pakai yang sama. Iya. Kadang-kadang bisa tidak cocok. Karena perbedaan jenis kulit setiap bulan itu berbeda-beda. Oh, keadaan kulit kita Betul. berubah, skincare bisa menjadi nggak cocok. Betul. Oh. Sering itu. Kalau kita di klinik ya, kok aku kemarin cocok-cocok aja ya. Kok Iya. sekarang jadi kayak purging. Ah, Bisa itu terjadi.
Oke. Bisnis skincare tapi nggak punya dokter, ada efek nggak? Kalau punya dokter lebih berefek. Lebih bagus. Kalau Begitu. tidak punya dokter harus ada sosok sih. Harus ada sosok, harus flexing. Harus flexing. Dengan adanya Doktif ini ada dampak nggak dengan para influencer yang membranding atau yang mempromosikan produk-produk yang ternyata secara review dari Doktif itu nggak approve? Ada. Pasti ada. Para influencer sekarang agak sedikit takut ya. Karena kan dia juga membangun brand image dia kan baik itu. Iya. Jadi dia harus kalau mau mempromosikan soal skincare, dia harus pilih-pilih sekarang. Iya. Jadi kasus Doktif ini Efeknya luas. efeknya ternyata nggak cuma kepada Produk. Begitu berbicara produk, sebetulnya nomor satu yang disentil adalah BPOM. Dianggapnya BPOM tidak kompeten. Betul nggak ya? Yang kedua adalah pabrik. Dianggapnya pabrik nakal. Yang di-approve adalah yang disodorkan ke BPOM adalah yang benar gitu ya. Terus di belakang dia bikin produk yang aneh-aneh gitu. Dikurangin. Apa berani pabrik mengambil resiko itu? Sebenarnya, Pikir-pikir ya? Pikir-pikir ya. Sebenarnya kayak gini ya. Tadi kan Pak Tom bilang pabrik mungkin bisa membuat hal seperti ini. Iya. Tapi bisa juga karena brand ownernya loh. Setiap pabrik itu request ya. Setiap pabrik itu menghasilkan sesuatu, dia pasti kasih edukasinya ke brand owner. Ini facial wash-nya mengandung ini loh. Ya kan. Sekarang itu namanya strategi. Strategi si penjual, si brand owner. Waktu dia jualan, ini mengandung niacinamide 2% ya. Waktu dia jualan kan, ini mengandung niacinamide 10%. Kan suka-suka dia. Lidah kan tidak bertulang. Benar. Ya kan? Apakah ini salah pabrik? Ya enggak juga. Kan ACC-nya jelas. Jadi kalau misalnya brand owner bilang, aku nggak tahu kandungannya berapa persen, nggak mungkin. Karena kita ada MOU. Setiap itu ada MOU dan ada request mau berapa persen. Oke. Dan ada edukasinya dari setiap ingredient itu. Kalau pabrik itu benar. Ya. Jadi brand owner pasti tahu. Oke. Ya kan. Nah, bisa nggak kalau pabrik yang nakal? Ya. Agak sedikit kecil kemungkinannya. Karena bahan baku tadi itu murah banget. Bedanya setiap itu cuma beda beberapa perak. Iya benar. Bayangin. Cuma beda berapa perak kayaknya menghemat nggak signifikan kan? Niacinamide aja 2% dengan 10% itu bedanya nggak sampai 100 perak. Iya betul. Iya kan? Bener. Dan bikin pabrik itu bukan modalnya cuma 1M, 2M, puluhan. Iya. Mungkinkah dia mau mempertaruhkan yang dia punya sekarang demi dapat cuan yang kecil Ratusan banget, perak. Iya perak. betul. Ini banyak yang nggak dimengerti nih. Di luar sana bahwa dia menghemat segitu, let's say dari kacamata pabrik ya, menghemat sesuatu untuk efisiensi atau untuk ya menipu seseorang, tetapi dapatnya dikit, itu aneh. Memang itu nggak mungkin punya. Oke. Sekarang yang ketiga yang kena adalah para brand yang memang tidak direview, yang ternyata membuat orang itu jadi takut gitu. Benar. Takut membeli, takut mencoba, takut melakukan apalagi brand-brand baru ya. Itu kena. Yang kena lagi ternyata influencer. Influencer kena juga. Ya, income influencer akan berkurang. Kalau klinik kena nggak? Kalau klinik juga kena. Klinik kena juga. Klinik juga kena. Karena klinik kan juga berjualan produk. Oke. Iya kan? Semua lini pokoknya berbasis dengan kecantikan pasti kena. Oke. Kalau kasusnya Dr. Richard dan Dr. Oki yang dibahas di podcastnya, apa sih itu sebetulnya? Ini kan ada suatu pabrik Ya. yang katanya memproduksi dan mengedarkan massal etiket biru. Etiket biru itu apa? Sesuatu hal skincare yang mengandung bahan berbahaya yang tidak bisa, sebenarnya BPOM dengan resep dokter. Oke. Dengan resep dokter. Obat keras lah. Obat keras, makanya etiket biru. Oke. Cuma ini tidak ada dokternya, diperjualkan bebas. Oke. Isinya bisa hidroquinone, Oke. steroid, merkuri dan sebagainya. Kalau merkuri memang nggak boleh ya. Iya. Steroid nggak boleh. Hidroquinone boleh dengan resep dokter. Iya. Cuma kalau ini kan yang mereka bahas kan diperjualbelikan secara bebas tanpa konsul. Oke. Nah, dan itu katanya kan dilakukan oleh sebuah pabrik. Sebuah pabrik kosmetik. Ya. Yang menurutku pabrik ini gede banget. Gede banget. Aku selama berkecimpung di dunia kosmetik, ini pabrik pertama
yang menurutku yang terbesar di Indonesia. Jadi kalau dibandingkan dengan pabriknya Dr. Richard berapa kali lipat nih? Aduh, mau 7 kali lipat, 8 kali lipat pun belum sebanding, jujur aja. Gila, berarti Saya gede lihat banget. mesinnya ya, mesinnya itu otomatis semua. Ini sudah skala internasional. Internasional. Dimana kalau di pabrikku masih ada orang-orang yang bekerja. Ya. Sana all about mesin. Mungkinkah dia mempertaruhkan kredibilitas dia membuat bahan-bahan berbahaya ya? Bahan-bahan berbahaya lebih berbahaya daripada overclaim loh, daripada Iya, mengurangin iya. dosis. Tapi terbukti nggak itu cerita itu, Dr. Richard dan Dr. Oki? Sebenarnya gini, kita nggak tahu ya terbukti atau tidak, karena kan ini kan BPOM mengeluarkan rilis memang Iya. penyitaan, bukan penyitaan sih, penutupan sementara. Oh, pabrik beliau. Iya, infonya penutupan Oke, sementara. oke. Cuma kita nggak tahu nih. Ada yang desas-desus bilang, oh itu nggak ditutup. Ada yang kemarin aku lihat kontennya, ada orang yang videoin, oh masih operasional. Oke. Kita nggak tahu nih, Iya, iya, iya. ya kan? Tapi kalau memang dia masih beroperasional, berarti apa? Berarti kan tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Sebenarnya nggak masuk akal sih. Saya sebagai pebisnis ya, nggak masuk akal sih mempertaruhkan kredibilitas untuk kayak gituan punya. Kecuali saya lakukan ini di balik layar. Iya. Oke, tanpa kesepakatan gitu ya. Di balik layar jadi. Contoh nih Pak Tom ingin produksi. Ini yang benernya dari pabrikku. Terus Pak Tom bilang, saya mau bikin satu lagi dong yang ada hidroquinonnya yang bagus. Apa sih efeknya di hidroquinone? Wah, itu hasilnya instan banget. Oh. Langsung putih. Oh. Mencerahkan, dia bukan lagi mencerahkan ya. Kinclong, kenceng, flek hilang, instan. Oke. Nggak sampai seminggu. Ajaib lah itu ya. Ya, tergantung dosisnya ya. Nggak sampai Oke. seminggu. Ini kalau orang bilang ini narkobanya skincare. Narkobanya skincare. Oke, oke. Makanya kalau orang pakai itu skincare-nya jadi laris, makanya bisa Karena terbukti. omset ratusan miliar ya. Terbukti. Iya, Ada hasil kan? Bener, Ada hasil. bener. Kalah tuh yang jujur-jujur tuh ya. Yang Justru itu. butuh Pasti waktu kalah. lama. Pasti kalah. Oke. Skincare oke. itu berefek pemakaian 6 bulan sampai 7 bulan sampai setahun loh. Akan kalah dengan orang yang cuma pakai seminggu. Iya bener. Tapi efek sampingnya ada nggak? Iya, sama seperti kita pakai Narkoba. Waktu kita pakai, wah langsung kinclong. Iya. Lama-lama dosisnya kurang. Otomatis dia butuh yang lebih. Yang lebih, Oke, lebih, oke. lebih. Nah, hal yang paling Makanya harus akhirnya resep dokter. betul. Karena itu Berarti di klinik bisa dong? bisa dan dibatasin. Dokter cuma boleh kalau nggak salah ya 4%. Oke, oke. Itu pun harus ada tidak boleh dipakai kayak sebulan 2 bulan. Dia harus ada jedanya. Betul. Oke, kalau misalnya dia nggak dapat, misalnya saya tidak mendapatkan dosis yang sesuai dan akhirnya nggak pakai gitu, efeknya apa? Wah, begitu dilepas. Udah ketergantungan misalnya. 3 hari aja lepas, 2 hari aja lepas itu langsung hitam. Muncul flek itu tuh kayak seperti pulau, hitamnya tuh kayak namanya ochronosis ya. Dan itu nggak akan pernah bisa sembuh. Susah sekali karena itu sudah sampai ke dalam kulit, sampai ke dalam kali. Wow, makanya berbahaya ya. Kalau hand body, kalau lihat yang kemarin kan Iya. sampai ada putih-putih. Urat-urat. Wah. Itu. Dan itu sudah susah. Wow. Cara satu-satunya yaitu treatment. Itu pun apakah 100% tidak Belum akan tentu. bisa. Mau dia 20 kali datang cuma mengurangi sedikit. Wow, wow. Jadi efeknya gara-gara obat apa namanya skincare murah, ada hidroquinonnya, lalu kemudian breakout nggak breakout lah, jadi flek hitam abis-abisan, Habis-habisan. habis duit ratusan juta mungkin ya, Iya. seumur hidup. Itu pun nggak akan hilang loh. Itu pun nggak ada jaminan hilang. Nggak ada jaminan hilang. Hmm. Cara ngilanginnya pakai dosis yang lebih tinggi. Begitu dia oles lagi dosis yang lebih tinggi, langsung hilang. Baru selesai. Oh, sakau dia ya. Sakau tuh berarti. Oke. Nah, kalau misalnya kembali ke marketing yang benar, kalau misalnya kita mau kembali ke, let's say teman-teman UKM ini punya satu produk yang bagus, Oke. produknya oke, marketing yang paling kalau dibikin marketing plan, David diminta tolong nih, David bantuin saya dong, jadi konsultan brandnya saya untuk bikin satu brand ini atau produk ini bisa sukses. Apa kira-kira marketing plan yang akan ditawarkan?
Pertama kita harus tahu kenali produk kita itu seberapa bagus. Seberapa bagus? Kandungannya apa? Ya. Langsung spesifik. Ini krim paginya bisa apa? Hmm. Ya kan. Zaman sekarang orang krim pagi butuh SPF. Kita harus ada SPF. Oke. Ya. Fokusnya mencerahkan, harus ada kandungan-kandungan mencerahkan yang Oke. lumayan gede dan kita bisa buktikan dengan hasil uji lab. Oke. Ya, jadi kita harus tahu produk kita lebih detail, baru kita bisa berjualan. Dan kebanyakan brand owner itu berjualan tanpa mengetahui produk dia tuh sebagus apa sih. Ya, pertama kenali dulu produknya. Sudah kenal, kita akan berjualan pasti dengan powerful, karena kita Iya, sangat karena mengetahui pede, produk kita, percaya dengan diri. pede kan. Dan kita bisa ngomong ini bagus banget, ya kan? Ya. Karena kita pede. Ya. Ya kan, dan kita ada bukti. Nah, kalau kita berjualan dengan percaya diri ya, orang pasti akan melihat, wah ini berarti beneran bagus. Jadi Ada bukan nggak? hanya perang harga aja ya? Wah ini, aku bilangnya ini produknya bagus loh Pak Tom. Lemes ngomongnya dengan Pak Tom, ini aku yakin, ini bagus banget, aku yakin karena ini ku buat dengan sungguh-sungguh, bener-bener 10%. Ya, bener-bener kualitasnya bagus banget. Orang lebih percaya kan Iya, pasti kan iya, iya. dengan cara berbicara. Kenapa? Keyakinan. Benar. Keyakinan. Kedua, dia harus menentukan pasar dulu. Dia mau middle low, middle up. Supaya apa? Kenali lawan musuhmu dulu. Iya, iya, iya. Kalau dia mau, aku mau middle up. Mau middle up. Middle up Kalau lawannya siapa? Kalau mau middle up, lawannya siapa? Orang bakar duit. Kalau kau ada uang, silakan bakar duit. Iya, iya, iya. Sekuat-kuatan uang aja. Makin Iya. kuat, makin menang. Iya. Ya kan? Middle low harga jangan mahal. Harga middle jangan mahal. Ya. Terus harus mementingkan kualitas. Kalau middle up itu nggak usah kualitas, Brand. brand aja. Panggil aja artis Korea, ya. Benar-benar. Panggil aja tuh yang mempopulerkan Labubu. Iya. Begitu Lisa Blackpink pakai, Iya. Wah. Udah. jamin, Jamin viral, jamin laku. jamin. Rebutan malah ya. Rebutan bahkan, jamin saya. Sekuat-kuatan uang aja. Kalau sasarannya middle Middle up. up. Ya Mau harus isinya banyak air putih, influencer. ya Isinya air putih. Bener loh. Iya, iya, iya. Labubu cuma boneka biasa loh. Betul. Mau ini air putih tapi dibawakan oleh Lisa Blackpink misalnya kan. Iya. Rame Iya, pasti ya. Makanya harus kenali siapa dulu musuhmu. Iya kan. Dan terus bagaimana cara berjualan harus konsisten. Membangun brand dari nol itu nggak akan mudah banget. Iya. Kita bangun brand nih, aduh, tapi nggak ada yang beli ya. Ya memang nggak ada yang instan. Mana ada orang keluar Iya. dari, Wajar itu ya. mana ada orang lahir langsung berjalan. Ya. Oke. Iya kan, merangkak dulu. Iya kan, jatuh dulu. Iya kan, biasa seperti itu. Kami juga waktu bangun klinik sama. Orang aja sudah lihatnya sekarang Athena gila lah ya, raksasa banget ya. Iya. Waktu kami memperjuangkannya sakit, jatuh, bangun, iyalah semua lah. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Kesulitan terberat yang dialami Athena dulu waktu David bangun tuh apa sih yang paling berat? Yang waktu paling berat ya, waktu Dr. Richard tuh terjegal kasus. Itu Iya. dampak juga tuh. Oh, sangat berdampak itu. Sangat berdampak. Dia kan sosoknya. Iya. Iya kan. Dialah satu-satunya sosok, kan saya kan pemain belakang. Iya. Satu-satunya sosok. Jadi begitu sosok ini hilang, ngefek banget. Omset turun berapa tuh? Omset turun. Itu turunnya sampai 50%-an. Wow. Dalam waktu berapa lama? Oh enggak, paling 2 bulanan. 2 bulanan. Karena kan dia juga nggak lama kan. Lalu kembali lagi dokter Richardnya. Nah tapi permasalahannya, begitu dia keluar balik lagi, jeng, langsung naik lagi. Langsung naik lagi. Naiknya gila-gilaan. Turunnya 50%, naiknya bisa sampai 200-300%. Oke, oke. Jadi viral tuh ada bagusnya lah ya, walaupun kasus. Enggak juga Pak. Masalahnya viralnya masuk ke bui kan. Oke, oke. So jadi produk harus jelas, target market harus jelas, musuhnya harus jelas, harus punya keberanian untuk marketing konsisten. Pilihan reseller dan tidak reseller itu ada pertimbangannya apa? Kalau pribadi ya, Ya. kalau pribadiku, aku tidak begitu setuju dengan sistem distributor, agen dan reseller. Kenapa? Karena harga pasti akan lebih mahal.
Karena ada namanya Oke, fee. Oke. Sudah ada namanya fee, Iya, sudah iya, ada iya. namanya hadiah untuk top sellers. Top sellers. Iya kan? Otomatis apa? Harga akan lebih mahal. Dari kemarin tuh banyak banget nih yang bilang, kok aku mau dong jadi resellernya Skinberries brandku kan. Aku nggak pernah mau. Oke. Kenapa? Karena akan menaikkan harga pasti. Iya. Otomatis kita kasih ke agen, ke distributor diskon 30%, 40%. Betul. Meregut cuan kita kan. Iya, iya. Otomatis apa? Kita harus naikkan lagi harganya. Belum lagi kalau kau penjualan top sellers, kita akan kasih mobil. Gimana caranya jual 100.000, 300.000 dapat mobil? Otomatis harga kita markup tinggi-tinggi. Iya. Nah, Iya ya itu untuk memotivasi reseller. Betul. Kalau produknya bagus, kalau Betul. produknya jelek, resellernya juga nggak laku. Itu yang terjadi sekarang. Oh. Begitu di review oleh Doktif, tidak bagus nih, katanya tidak bagus. Iya. Yang paling rugi siapa? Distributor, Distributor, agen dan reseller. agen dan reseller. Tidak bisa kembalikan barang, tidak Betul. mau kembali. Stok mati itu. Stok mati, mau kembalikan barang pun tidak bisa kembali uang. Kembalikan barang, tukar barang lagi. Tukar barang lagi. Dan apakah lebih gampang menjualnya? Tidak. Kenapa? Orang image-nya bukan barang ini yang rusak, tapi brand itu yang rusak. Brandnya. Bener kan? Iya, bener. Banyak banget yang komplain, banyak banget yang DM aku minta di viralkan. Iya. Tapi aku bilang ya, sebenarnya peraturan ini peraturan perusahaan masing-masing sih. Iya, Kita tidak bisa ngomong, iya kan? Ya, setuju sih. Mekanisme retur itu diatur oleh perusahaan masing-masing. Tidak ada namanya peraturan resminya harus kembali uang. Betul. Iya betul. kan? Jadi aku nggak bisa ikut campur, aku bilang. Iya. Benar. Tapi yang di pabrik yang teman-teman yang maklun di pabriknya David banyak juga ya. Banyak. Dan kebetulan satu pun belum ada yang direview oleh dokter detektif. Tersembunyi. Maksudnya Enggak sih. dia tidak. Aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Saya nggak tahu apakah dia kan agak susah tuh mengetahui siapa aja yang maklun di tempatku tuh. Mungkin kalau tahu bisa bahaya juga ya. Nggak Kalau apa-apa misalnya sih. Silakan enggak, cek aja sih. Kalau misalnya diisengin gitu mau Bisa. coba. Bisa. Itu kan sesuatu yang sensitif banget ya. Bisa. Kan tadi aku bilang kan, pengecekan hak semua orang. Pak Tom aja boleh ngecekin. Iya. Boleh ngecekin. Cuma apakah akurat? Belum tentu. Walaupun kita sudah jujur nih. Saya ada nih rekamannya nih waktu saya kasih ke lab nih. Kan nggak tahu yang Jadi di kalau rumah. saya beli skincare lalu kemudian saya cek lab itu boleh. Boleh, siapapun. Jadi tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Di badan apa? Di badan lab di Indonesia itu Di Indonesia. ada UI, Heeh. ada SIG. Katanya ada yang dibawa ke luar negeri. Ada, saya juga ada bawa ke luar negeri karena di Indonesia terbatas. Oke. Ada beberapa kandungan tidak bisa dicek di Indonesia. Retinal, gliserin, alpha-arbutin. Itu tidak bisa cek di Indonesia. Oke. Ya kan? Tapi kan berarti investasi Doktif untuk keluar biaya untuk cek itu kan mahal juga ya. Nggak salah tuh. Hanya untuk buat konten. Mahal banget kontennya ya. Itu kayaknya Doktif, ayo datanglah ke sini ya. Saya mau denger nih. Sebenarnya ya kalau kita ngecek di Indonesia itu beberapa ratus ribu sih, 300.000 Kalau di Indonesia. dengan durasi kalau nggak salah 10 hari kerja. Tapi kalau kita mau instan 3 hari kerja keluar hasilnya itu 1,2 juta. Mahal nggak? Mahal sih menurutku. Mahal lah kalau misalnya kita mau Mahal. banyak ya. Kalau produknya banyak pasti Mahal. Makanya saya mengapresiasi Doktif. Menurutku dia tulus saat awal-awal. awalnya. Tulus ya kan, mereview. Cuma sekarang kan sudah agak tebang pilih yang di Iya, reviewnya. iya. Dan kalau pengecekan ke luar negeri ya, ini saya kasih tahu ke teman-teman semua ya, pengecekan ke luar negeri itu sebenarnya tidak boleh dilakukan kalau yang agak susah dilakukan kalau yang bukan punya brand. Contoh nih, Pak Tom punya brand nih, Iya. saya ambil produknya, saya cek ke luar Ke negeri. luar negeri nggak boleh tuh. Pengiriman ke luar negeri itu dibutuhkan namanya MSDS. Surat izinnya. MSDS itu yang punya hanya pabrik yang memproduksi dengan brand owner. Oh. Ya, Oke. kalau MSDS tidak ada, caranya apa? Hand carry ke luar negeri. Ya, lebih mahal lagi kan? Nggak mungkin dong, Iya. iya kan? Hand Iya. carry ke luar negeri. Tapi kalau kita kirim melalui DHL, FedEx atau ada Giant Kilat ya, ke luar negeri, akan ditahan di sana karena nggak ada namanya MSDS-nya.
Ya kan. Jadi kalau misalnya ini aku cek di luar negeri ya, berarti dia ada komunikasi dengan si brand owner Oke. untuk meminta MSDS-nya. Oke. Ujungnya apa nih? Kira-kira dengan adanya Doktif, dengan adanya gonjang-ganjing skincare, ujungnya kemana sih? Kalau menurutku sih ujungnya persaingan bisnis sih. Ujungnya persaingan bisnis ya. Doktif punya brand nggak? Punya. Punya brand. Dan sudah ku review juga. Udah di review juga. Oke, tapi bagus. Overclaim. Overclaim juga. Waduh, Doktif bagaimana ini? Saya ada Bener nggak? Pasti nggak? tuh produk punya- dia ada 6 yang melenceng dari peraturan BPOM. Oh. Peraturan melenceng itu maksudnya termasuk overclaim tadi ya. Iya. Tapi kemarin saya buka satu, terus dialah yang buka ide ini. Pasti dicampur kan, gini cara campurnya ada tuh di VT dia. Oh. Dicampuri dengan NaCl dan sebagainya, ya kan. Berarti apa, dia mencontohkan juga kemungkinan besar yang dilakukan, ya kan. Ya kan. Ini belum tentu jangan Belum tentu benar belum ya. tentu benar, tapi Belum tentu itu benar. adalah salah satu Ada peluangnya seperti peluangnya. itu. Ya kan, makanya aku bilang yang paling benar untuk mengecek ini yaitu lembaga BPOM. Iya, betul. Yang lebih valid lah. Iya. Iya kan, belum tentu yang dicek itu yang berada di pasaran juga. Mungkin yang dicek tuh yang diminta dari pabrik yang benar aku mau cek loh, gitu kan. Betul. Dan produk dia overclaim juga. Hmm. Sudah ada hasilnya, tapi dia kan berdalil lah. Jadi kan dia tuh maunya dia mau ngecek produk orang, produk dia dicek sendiri dia nggak mau. Dan sampai sekarang belum ada yang tahu siapa itu Doktif ya. Ya. Kalau aku sih tahu. Oh, tahu ya, cuma siapa ya, maksudnya tidak terbuka. Enggak. Karena kan Doktif ini kan dia produknya tuh kan tidak bisa dibeli secara bebas. Oh, produknya tidak bisa Dulu dibeli. produknya nih bebas dibeli oleh semua orang di Ya. aplikasi e-commerce ada. Ya. Cuma semenjak dia muncul kan orang berpikir kan berarti produknya juga bisa dicek dong. Iya. Kalau saya jadi dia akan sama. Ku tarik semua. Anda bisa mendapatkan cuma di klinik. Lebih rame kliniknya pasti. Ya. Saya sampai ke kliniknya loh. Oh gitu. Ya, untuk mendapatkan barangnya itu. Oke. Tapi gimana, berkembang nggak bisnisnya yang di katanya punya Doktif? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Maksudnya brandnya sempat viral. Kalau atau menurutku apa? sih, dengan ada dampak nggak? positif pasti. Ada dampak positif. Pasti ya? ada dampak positif. Apalagi kan aku sudah mereview kan. Aku Ya. review dengan terang-terangan aku sebut merek dia Ya, kan. ya. Apakah berefek? Pasti berefek. Ya, harus berterima kasih Doktif. Iya, makanya dia juga berterima kasih saat itu sama aku. Iya. Terima kasih ya sudah mempromosikan. Oh, jadi orang-orang tahu nih produk Doktif. Iya, enggak apa-apa sih. Iya. Dan kita juga nggak akan menang, Pak, lawan ras terkuat di muka bumi. Mak. Iya, nggak akan menang kita kan. Wanita selalu benar. Iya, wanita selalu benar. Wah, luar biasa. Apa namanya, kekuatan dari netizen ini luar biasa ya, apalagi sudah viral, banyak menambah-nambahin juga. Bener. Ya kan, ngebumbu-bumbuin lagi. Wah, itu Bahkan orang komen tuh tanpa melihat VT secara keseluruhan loh. enggak, betul. Ya, mudah-mudahan dengan begini sebenarnya kabar yang baik lah untuk dunia skincare. Jadi ada ada filter Betul. yang bagus ya, benar-benar bagus dan terbukti berkembang ya kan. Yang di review jelek ya memang jelek, ya udah. Ya, tinggal sekarang bagaimana cara para brand owner ini melakukan recovery. Kalau Daviana gimana? Efek nggak sih? Ngefek banget ya. Ngefek juga tuh. Ngefek banget. Karena Dia nomor 1 diserang. nomor 1, Diserang. iya. Karena jujur aja, karena saya bermain di dunia skincare, kita nggak bisa memungkirin dia nomor 1 memang top penjualan. Kalau disebut top penjualan, boleh nggak disebut average revenue-nya tuh bisa sampai berapa? Yearly. Gila itu kalau per bulannya aja itu, dia sekali live itu aja 20-30 M-an ya. 20-30 M sekali live. Iya. Kita ada tuh salah satu konten kreator itu membahas dia. Iya. Cuma aku nggak ingat beberapa spesifiknya. Tapi marketing yang dia keluarkan juga sangat luar biasa. Marketingnya juga gede. Untuk iklan. Oke. Oh, kalau iklan masih efek untuk skincare? Oh, sangat. Harus iklan ya? Wajib. Oke.
Jadi itu nggak bisa satu hal yang banyak orang salah sangka tuh gini. Oh, saya itu yang penting live, setelah itu selesai. Pasti laku karena inspirasinya kan dari Dr. Richard ya. Dia live langsung dapat berapa puluh miliar, 60 miliar gitu kan. Satu kali live, semalam live doang tuh. Dan orang berpikir bahwa itu hanya adalah obat obat mujarabnya. Padahal enggak ya. Jadi iklan harus. Wajib, siapapun itu, sekelas artis pun, kalau dia ingin live berjualan, harus iklan. Mengandalkan organik itu agak susah. Mengandalkan organik itu susah. Iklan live-nya pun harus diiklankan. Betul. Oh. Durasi live ada efek nggak? Panjang pendek? Pasti ada. Waktu? Pasti ada. Oke. Wow. Kita kayaknya kalau mau dilanjut nih nggak akan bisa selesai semalaman nih. Gila, dunia skincare dahsyat ya. David, kalau mau diberikan pesan kepada teman-teman yang sedang struggling dengan penjualannya, apalagi sekarang banyak sekali yang berpikir bahwa daya beli menurun, mereka banyak menurunkan harga, terus kesulitan gara-gara brand itu juga menjadi terdampak akibat adanya gonjang-ganjing skincare. Pesannya apa buat teman-teman? Buat kalian semua ya, jangan mempercayai yang belum tentu benar sih. Apapun yang kita dengar belum tentu itu benar. Yang viral belum tentu itu benar. Ya. Yang paling bagus itu perbaikin kualitas produkmu dulu kalau kalian mau berusaha membuat skincare. Kalau yang belum punya skincare, saran saya pelajarin dulu bisnis skincare. Jangan asal FOMO terjun langsung melihat karena orang kaya, flexing karena berjualan skincare. Nggak ada. Justru modalnya gede banget. Jadi harus benar-benar tahu dulu luar dalam soal perskincarean baru terjun. Yang sudah terjun harus tetap stabil. Iya kan? Yeah. Karena dia sudah keluarin modal. Dan perbaikin kualitas produkmu. Yeah. Dan kenali musuhmu siapa. Keren. David, thank you so much untuk podcast hari ini. Teman-teman hari ini belajar apa? Komen di bawah dan apresiasi buat Ko David yang benar-benar open banget ya, terbuka sekali. Semua yang disampaikan itu nggak ada yang ditutup-tutupi. Dan tentunya ini untuk apa sih? Untuk industri ini menjadi lebih sehat sih sebetulnya. Dan ya. bersih, sehat, dan nggak perlulah kita persaingan bisnis sampai kok kayak gitu. Kan industri sedang berkembang. Kita tinggal berkembang secara organik bersama-sama gitu. Kalau bisa ya Doktif malah kolaborasi sama Dr. Richard ya. Betul Betul nggak sih? Benar. Dengan David yang juga sama-sama mau nyerang tuh marketing kotor. Marketing kotor bergabung dengan Doktif, bergabung dengan Dr. Richard yang memerangi skincare abal-abal. Wah, itu super power itu. Benar-benar baru dahsyat. Itu bikin badan sendiri itu lebih tinggi dari badan POM. Iya enggak? Kenapa? Netizen yang akan menilai. Ya. Betul. Thank you teman-teman. Thank you David. Terima kasih Saya Tom MC Iflis, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.